Salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersuka cita, saya percaya juga Bapak Ibu bersuka cita kita boleh kembali ada di hari ini bersama-sama berkumpul bersama keluarga kita. Saya percaya kita dalam keadaan baik karena Tuhan sungguh baik yang menyertai kita sepanjang hari-hari, sepanjang minggu yang sudah lewat. Kita percaya karya Tuhan nyata. Yang setuju, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama kita nyatakan karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama kita nyatakan. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari. Yes. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang percaya katakan amin. Kami bersuka cita karena kebaikannya Tuhan dalam hidup kami. Mari dengan sukacita sama-sama. Bukti karyamu nyata. Terima kasih. Dari hari ke hari. Besar cintamu. Besar cintamu nyata. Yes. Dari generasi ke generasi. Sama-sama kita angkat tangan kita nyatakan. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidup. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dengan sukacita nyatakan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik. Sorakan haleluya. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu nyatakan. Bukti karyamu nyata. Yes. Dari hari ke hari. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi.
semuanya bersukacita Bapak Ibu? Yang bersukacita saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita hampiri Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kasih kesempatan bagi setiap kami untuk berkumpul, memuji menyembah Tuhan. Bukan karena kekuatan hebat kami Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Mau menguatkan iman setiap kami. Sebab hanya Engkau pengharapan setiap kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kami mau datang ya Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan
Terima kasih.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau setia. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Ya nama Shana, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa ada bersama dengan kami. Itulah maka kami dibedakan dengan kaum yang lain ya Tuhan. Kau adalah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kau yang senantiasa memberikan kekuatan dan menuntun kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, untuk menuju ke terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa buat hari ini. Ini kami gereja-Mu melalui wadah FA ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengar, untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, secara khusus yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, Kau juga melawat mereka. Engkau juga berdiam bersama-sama dengan mereka. Biar hadirat-Mu yang memenuhi seluruh isi rumah ada pada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari setiap kami, berikan hikmat kepada kami. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu yang akan memberkati hidup kami ya Tuhan. Yang akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah FA GB Sugal secara online ya, masih secara online. Nah, kiranya kerinduan kita untuk dapat beribadah dalam persekutuan bersama di rumah sebagaimana biasanya yang kita lakukan bisa segera kita wujudkan. Kita berdoa, Tuhan segera lalui ini semua. Nah, kendati demikian apabila hari ini kita beribadah masih secara online, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Baik bagi saudara yang ada di rumah, begitu juga yang ada di gereja saat ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pesan yang sentral dan umum pada hari-hari ini tetap masih terkait dengan keadaan apa yang dinamakan pandemik COVID-19. Namun demikian hal ini adalah bagian dari masalah-masalah kehidupan kita lainnya. Karena sebelum ada pandemi ini pun kita juga punya persoalan-persoalan hidup. Di mana kualitasnya sama. Yang bahkan akan menimbulkan kekhawatiran. Nah, pandemik ini dia naik level, bukan hanya kekhawatiran, tapi dia sudah naik kepada level kematian. Nah, kalau kekhawatiran itu berbicara tentang yang bersifat kebutuhan, kehidupan. Tapi kalau kematian atau takut ya, maksud saya dari khawatir ke takut. Kalau takut itu sudah lebih kepada ancaman kepada jiwa maupun raga ya. Nah,
Setiap kita pasti punya masalah masing-masing, dan bagi kita orang-orang percaya tetaplah mengandalkan Tuhan dalam apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Yang penting kita tetap berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, karena akan membawa jalan keluar bagi setiap kita. Firman Tuhan itu adalah penuntun, sebagai pelita bagi kaki yang akan membawa kita melangkah. Dan firman Tuhan juga menerangi jalan yang akan kita langkahi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaan, firman Tuhan selalu berkata positif. Dia tidak pernah merespon suatu keadaan untuk masuk dalam persoalan daripada keadaan itu. Tapi firman Tuhan selalu membalikkan setiap keadaan yang tidak baik dengan suatu sikap yang akan memberikan jalan kepada setiap kita. Atau setidak-tidaknya tuntunan yang Tuhan berikan itu memberikan arah kepada kita untuk masuk kepada jalan keluarnya. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 18, Paulus menulis begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 17 ya, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang ada di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketiga hal yang Paulus sampaikan ini adalah menjadi gaya dasar kehidupan orang-orang percaya. Bersukacita itu adalah ekspresi dari setiap kita yang percaya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau orang dari satu keadaan yang tidak baik atau bahkan dia akan terancam binasa, lalu diselamatkan, pasti ekspresinya adalah sukacita. Nah, sama seperti kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari kebinasaan. Jadi sukacita itu adalah menjadi style atau gaya hidup kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama terlihat. Makanya kalau orang-orang anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya memang persoalan selalu ada dalam hidup ini. Tapi ketika kita membawa itu keluar kepada orang lain, maka persoalan itu tidak akan mengubah tidak mengubah gaya kita, tampilan kita dalam hal sukacita, sehingga orang lain terberkati dengan kehadiran kita. Nah, yang kedua adalah tetaplah berdoa. Ya, berdoa ini sering kita sebut sebagai nafas kehidupan orang Kristen. Ya, berdoa itu mutlak. Kenapa? Sama seperti kalau kita di rumah, kita punya bapak, kita punya ibu, lalu kita sebagai anak, masa iya dalam satu hari itu, dalam satu rumah itu, tidak ada sedikit pun kesempatan kita berbicara kepada orang tua kita? Rasanya tidak mungkin. Ini sama bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Maka kita juga selalu berbicara kepada Dia. Berbicara apapun. Dan Dia selalu akan mendengarkan kita. Tapi biarlah pada hal yang ketiga itu mengucap syukur waktu kita berbicara kepada Tuhan. Maka yang pertama kita nyatakan adalah bahwa kita bersyukur kepada Dia. Sama dengan Bapa kita di rumah. Kita pasti bersyukur karena Bapa yang memelihara kita, yang mencukupi keperluan kita, kemudian menyekolahkan kita. Dan Dia selalu berusaha untuk kita menjadi baik dalam kehidupan kita. Apalagi Bapa kita di surga, maka Dia ingin kita itu menjadi sempurna sama seperti Dia. Jadi Dia ajarkan bagi kita setiap kita jalan-jalannya. Jadi wajarlah sebagai anak kita selalu datang kepada Dia untuk bertanya, untuk berbicara. Bahkan mungkin kita menyampaikan kelemahan-kelemahan kita supaya Dia
mau menopang kita sehingga kita bisa menjadi kuat sebagaimana yang Dia kehendaki bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang menjadi gaya dasar dalam kehidupan kekristenan kita yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, suasana memang tidak baik hari-hari ini. Begitu banyak. Selama ini pun kita sudah mungkin alami beban persoalan-persoalan hidup. Tapi kita senantiasa menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Karena memang itulah esensinya kita sebagai orang percaya. Karena tanpa masalah itu kita pun tidak akan bisa bertumbuh dewasa dalam rohani kita. Utamanya itu adalah tanpa ada masalah-masalah itu maka bahkan kita mungkin tidak intens berhubungan dengan Dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita. Jadi masalah-masalah itu akan membawa kita semakin naik, semakin bertumbuh. Masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, selain daripada yang betul-betul mendunia karena namanya pandemik, maka itu mengartikan suatu cakupan pengaruhnya. Kalau pandemi itu berarti sudah global dunia. Nah, tapi yang kita lihat juga yang di global ini bukan hanya itu. Ya, kalau bencana alam mungkin beruntun sering terjadi, baik di negara kita maupun di negara lain. Bahkan baru-baru ini terjadi gempa. Jadi ini adalah suatu keadaan yang membawa kita masuk kepada kekhawatiran atau bahkan rasa takut. Murid-murid Tuhan pernah, waktu ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid datang kepada Dia bertanya, Tuhan, apa tanda-tandanya nanti Tuhan kedatangan-Mu? Bahkan pada masa itu pun murid-murid sudah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, itu penting. Karena itu sebagai suatu suatu momen di mana akan terjadi masuk ke dalam masa-masa sukar. Maka Tuhan Yesus berkata, mulai dari ayat yang ketiganya ya, tapi Dia katakan bahwa akan ada penyesat, kamu akan disesatkan, kemudian akan muncul yang mengaku-ngaku sebagai Mesias dan seterusnya. Itu secara pikiran, ya, secara pikiran orang-orang mulai dipengaruhi. Jadi kita bisa melihat, memonitornya di dalam media sosial, khususnya YouTube ya, karena YouTube itu bebas orang berekspresi di situ dalam video-video. Banyak sekali penyesatan-penyesatan. Bahkan dari kalangan orang-orang gereja sendiri juga ada. Tapi biarlah gereja di tempat ini melalui wadah FA kita diajar jalan yang benar, yang alkitabiah. Sebagaimana Tuhan berbicara di dalam kitab melalui firman-Nya. Sehingga kita terarah dan pada arah yang benar. Nah, saya teruskan. Bahwa murid bertanya apa tanda-tandanya. Maka akhir Tuhan Yesus bilang begini. Pada Matius 26 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau deru perang mungkin dalam 1 minggu ini berturut-turut ada beberapa negara yang sudah, ya mereka sudah menyatakan ya ayo kita perang gitu ya. Bahkan Indonesia saat ini juga masih sedang sibuk juga mencari pesawat untuk perang ya. Artinya itu gambaran daripada keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. Dan memang ada yang sudah terjadi. Di mana di beberapa wilayah
Sudah 10 sampai 20 tahun ini mereka terlibat konflik yang tidak berkesudahan. Sehingga pengungsi di mana-mana menyebar ke seluruh dunia. Semuanya di negara-negara, beberapa negara. Terakhir ini adalah India dan Cina. Mereka sudah saling menantang di perbatasan. Bahkan sudah sempat adu fisik beberapa tentaranya di perbatasan. Jadi semuanya dipicu oleh suatu keadaan di mana orang berbeda pendapat, berbeda kepentingan. Nah itu yang Tuhan Yesus gambarkan. Jadi akan terjadi peperangan di berbagai tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keadaan semuanya tadi yang tidak baik. Nah ada satu tokoh di Alkitab bernama Daud. Dia juga mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat. Dia seorang raja. Kalau masalahnya adalah dalam hal peperangan, maka biasa bagi Daud. Memang dia pernah juga mengalami kekalahan. Itu biasa karena dia seorang raja, dia seorang prajurit sebelumnya. Nah jadi dia bisa handle, bisa tangani. Tapi ada persoalan-persoalan justru yang menimpa dia itu adalah dalam keluarganya sendiri, di dalam anaknya. Kemudian juga orang-orang dekatnya yang dimana dia sulit bisa menerima itu. Sehingga Daud ini satu kali maka dia mulai bernyanyi ya dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya adalah lagu pujian. Maka dia berkata gini, ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah saudara, dia saking bingungnya gitu ya, anaknya mengkudeta dia, mengejar-ngejar sampai dia sembunyi di tenda-tenda orang-orang Kedar, orang-orang yang enggak menyenangi dia. Yang bahkan dia juga terancam di situ. Nah, dia bilang melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari di manakah akan datang pertolongan Tuhan. Nah, gunung-gunung itu berbicara, gunung itu adalah tinggi, saudara. Nah, jadi kalau gunung-gunung itu berbicara tentang hal-hal yang besar. Misalnya Indomaret, nah itu juga sebuah gunung, orang semua tahu Indomaret gitu ya, kira-kira gitu gambarannya. Atau misalnya ada grup BCA Group, kalau perusahaan-perusahaan gitu ya. Atau bahkan gereja juga, itu juga sebuah gunung. Jadi dari mana datang pertolongan? Maka ayat 2 dia katakan pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia melihat itu semua maka dia tahu bahwa yang mengatasi gunung-gunung itu ada langit di atasnya. Dan gunung-gunung itu hanyalah bagian daripada bumi. Nah yang menciptakan ini semua, itulah tempat aku minta pertolongan. Jadi saudara dalam hidup ini kita tidak perlu mengandalkan keluarga, mengandalkan mungkin saudara-saudara yang berpangkat, berpengaruh atau kekayaan. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Maka ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya karena Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Goyah dalam King James ini diterjemahkan sebagai split. Split itu apa? Terpleset, terpelekok. Ya, artinya tidak akan terjadi. Tidak akan goyah. Karena apa? Tuhan tidak pernah terlelap. Dan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Karena dia adalah penjaga yang sejati. Tuhan adalah penjaga. Dan Tuhan adalah tempat naungan. Dan dia diam di sebelah tangan kanan kita. Karena dia memegang kita. Maka kita berjalan dalam genggaman Tuhan. Dia menjaga kita senantiasa. Kalau kita dipegang oleh Tuhan, maka kita tidak bisa melepaskan. Hanya dia yang bisa melepaskan. Biarlah supaya jangan terlepas pegangan dari tangan Tuhan. Maka biar Tuhan yang memegang tangan kita. Nah apa yang terjadi waktu Tuhan menjaga kita di dalam hidup ini? Maka ayat ke-6 dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Matahari dan bulan ini menggambarkan adalah suatu keadaan yang alami. Ya memang alam ini kadang-kadang tidak bersahabat dengan kita.
Ya, bisa terjadi tiba-tiba angin kencang, angin taufan, atau ombak yang besar, atau bahkan tsunami. Maksud daripada ini adalah bahwa alam semesta ini pun akan bersahabat dengan kita, yang Tuhan akan jaga. Sebagaimana dia pernah pergi dengan murid-muridnya ketika menaiki perahu, maka mulai datang angin sakal dan perahu itu terombang-ambing yang akan bisa menenggelamkan perahu itu. Tapi Tuhan tenangkan perahu itu. Begitu juga dalam hidup kita. Maka apapun yang akan mengganggu, badai, segala macam persoalan-persoalan yang besar yang menimpa kita, maka dengan pertolongan Tuhan dia akan lalukan itu semua dari hidup ini. Dia akan menjaga kita. Sehingga matahari tidak akan menyakiti dan bulan pada waktu malam. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia menjaga nyawamu. Bahkan kecelakaan, saudara Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di televisi, berita-berita hari-hari ini, banyak sekali terjadi kecelakaan. Kecelakaan bahkan yang tidak mungkin pun jadi kecelakaan. Seperti kemarin orang celaka jatuh karena sedang selfie di atas sumur. 3 orang, bapak dan 2 anaknya. Toto sumurnya ditutup, tapi tutupnya hancur dan mereka terjun bertiga ke dalam sumur sedalam 12 meter. Jadi kecelakaan bisa terjadi apa aja. Tapi itu Tuhan pun akan jaga. Karena nyawa kita itu ada di dalam tangan Dia. Dia berkata di dalam Injil Matius bahwa rambut kita ini terhitung dari hadapan Tuhan. Rambut kita Dia tahu jumlahnya. Makanya betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga Dia menjaga nyawa kita. Nah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, keluar masuk ini juga berbicara tentang secara rohaninya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya Tuhan melindungi kita mulai dari lahir sampai mati. Lahir yang kapan? Khususnya adalah lahir rohani. Lahir rohani adalah pada waktu Bapak Ibu kita mulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita sampai kita menutup mata. Sehingga Paulus bilang, beruntung mati adalah keuntungan baginya. Karena itu yang kita akan dapatkan kalau bersama-sama dengan Tuhan. Nah, secara jasmaninya, Dia menjaga keluar masuk kita adalah pada waktu kita keluar dari rumah atau dimanapun kita tinggal, kita berdiam. Untuk bekerjakah, untuk melayanikah, untuk apapun kita lakukan yang baik, maka Tuhan akan melindungi kita. Sampai kita kembali masuk ke dalam rumah kita, maka Dia akan menjaga kita di dalam damai Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan tutupi, saya akan akhiri bahwa dari semua perjalanan hidup kita akan banyak lalui hal-hal, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang menekan, atau bahkan ada orang yang sampai berputus asa. Apapun itu semua, kalau itu sudah sampai pada titik yang betul-betul menghimpit kehidupan kita, setiap orang, maka akan keluar sesuatu dari orang itu yang menggambarkan siapa dia. Maka Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, pada akhirnya, memang dia ini adalah konteksnya tentang kasih, tapi dia bilang begini pada ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tinggal ini aja. Bapak Ibu semua, saya pada waktu mengalami sesuatu yang memang rasanya sudah demikian beratnya, maka kita bersikap tergantung kepada 3 hal ini. Yaitu tergantung kepada iman kita, kepada pengharapan kita, kepada kasih kita. Nah, iman itu dijelaskan oleh
Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, definisi daripada iman. Tapi dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, dia menggambarkan iman sebagai suatu senjata untuk mengalahkan dunia. Ya memang dunia ini tidak akan menawarkan yang baik kepada kita, tapi kita bisa kalahkan itu semua dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Di dalam versi King James itu, mengalahkan itu dikatakan overcome, artinya mengatasi. Ya, mengatasi, artinya iman itu lebih tinggi dari apapun yang ditawarkan dunia, hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua adalah pengharapan dalam Tuhan. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bahwa kasihnya tidak pernah mengecewakan karena Allah itu adalah setia dalam setiap janji-janjinya. Nah, pengharapan saudara itu adalah suatu di mana kita memiliki semangat, ya, membuat kita mempunyai kekuatan gitu untuk masuk pada sesuatu yang kita harapkan. Itulah harapan. Dan harapan tidak pernah mengecewakan dalam Tuhan, karena kasih sudah dicurahkan atas kita oleh Roh Kudus. Nah, lalu intinya adalah yang ketiga, yaitu kasih. Karena kata Paulus, yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, dia berkata, apakah itu kasih? Kalau Paulus mendefinisikan kasih dengan beberapa hal, apa itu gambaran kasih, maka Yohanes menggambarkannya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhirnya kembali kepada Tuhan itu sendiri semua. So, dia adalah kasih. Apa yang diajarkannya kepada kita, itu semuanya adalah karena kasihnya. Kasihnya akan menuntun kita masuk dalam rencananya. Kasihnya akan membawa kita kepada kemuliaan yang besar, di mana rencana daripada Tuhan bagi hidup kita itu adalah rancangan yang penuh dengan sukacita, rancangan damai sejahtera yang akan kita masuki. Baiklah, dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini kita tetap mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih itu adalah memberi. Mari, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada sesama kita. Ini yang pesan malam ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa-masa yang sulit ini. Demikian pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku.
dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh enak kasih-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan kuasa nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mau berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu yang ada di tempat ini, terutama yang ada di rumah ya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu, berkat-Mu atas mereka ya Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka, biar mereka senantiasa boleh bersuka cita, karena Kau berfirman, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan, baik itu penyakit jasmani dan juga penyakit jiwani ya Tuhan. Kau berkati mereka sehingga mereka bisa senantiasa mengucap syukur atas Tuhan, dan mereka selalu datang kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka ya Tuhan, berkati seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Saya hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu, gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Ferry Yosua Ginting. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Kau memberkati istri hamba-Mu ya Bapa, memberkati kedua anak hamba-Mu ya Tuhan. Kau terus membawa hamba-Mu ini masuk lebih dalam lagi dalam rencana bagi pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat untuk hamba-Mu terus boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berdoa buat pemimpin rohani kami, pembina rohani kami, Bapak Pendeta Nikon Dr. Rajab, dan keempat stafnya ya Tuhan yang ada di Jakarta, Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan, serta Gembala sidang gereja-Mu, Bapak Pendeta Edi Praitno, beserta para wakil gembala, dan seluruh hamba-Mu yang dalam gereja ini Tuhan, di dalam wadah ini, bahkan hamba-Mu yang ada di GBI Sunggal ini Tuhan. Kau berkati mereka semua dengan berkat yang melimpah. Berkat-Mu juga atas bangsa dan negara kami, atas presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh pejabat-pejabat yang ada dari lembaga-lembaga yang ada, TNI, Polri, dan seluruh yang ada ya Tuhan. Kau berkati mereka, berikan hikmat dan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kota kudus-Mu. Kami berkata, Salom Yerusalem, biarlah kiranya Sarah dan Safa ada dalam nikotemu, dalam puri-puri-Mu. Biarlah berkat yang ada padamu itu boleh mengalir ke atas gereja-Mu, ke atas jemaat-Mu, bahkan ke atas negara kami, negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Mari Kau berberkati kami. Kami siapkan, kami lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Pulang dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, siaran kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona, masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat, saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak, di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.